Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf kita, jumpa kita malam hari ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita lanjutkan dalam sirah nabawiyah. Hari ini kita melanjutkan bahasan tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertemuan lalu kita telah mempelajari rambu-rambu hijrah ataupun bagaimana sesungguhnya Rasulullah tiba-tiba memilih Madinah sebagai tempat untuk melaksanakan ataupun tempat berhijrah. Tidak tiba-tiba langsung Rasulullah pilih Madinah, tidak. Tapi bagaimana persiapannya sehingga Rasulullah itu bisa sampai ke Madinah. Ini pertemuan lalu telah disampaikan. Ya, mudah-mudahan insyaallah semuanya masih teringat dalam pikiran kita bagaimana saat Rasulullah tiba-tiba memilih Madinah dan seperti apa perjuangannya para sahabat untuk berangkat ke kota Madinah. Kalau tidak keliru, di pertemuan lalu saya sudah sampaikan bagaimana Rasulullah berangkat ke mana? Ke Jabal Thur, ya. Dan bagaimana Rasulullah tinggal di Jabal Thur, dan bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana Rasulullah SAW berangkat ke kota Madinah. Ingat, untuk diketahui oleh kita semuanya sebagai pengulangan sedikit saja, di Jabal Thur Rasulullah ini tinggal 3 hari diperkirakan. Dan selama 3 hari ada yang memberi makanan kepada Rasulullah. Selalu makanan diserahkan kepada Rasulullah. Tiap harinya yang bertanggung jawab itu adalah Asma binti Abu Bakar, Asma putrinya Abu Bakar. Yang mengetahui situasi musuh yang ada di kota Mekah itu diperintahkan kepada putranya Abu Bakar, namanya adalah Abdullah bin Abu Bakar. Iya. Lalu selanjutnya yang menutup jejak, yang berangkat bolak-balik ke Jabal Thur itu adalah jejaknya Abdullah bin Abu Bakar, jejaknya Asma binti Abu Bakar. Yang menghapus jejaknya itu adalah siapa? Ada yang tahu? Amir bin Fuhairah. Dan ini adalah dengan cara menggembala. Jadi kaki lewat gembala. Jadi semua hilang jejak kaki, yang ada hanya jejak apa? Kambing saja. Ini yang pernah saya sampaikan. Dan kejelian daripada Abu Lahab ataupun Abu Jahal akhirnya menemukan dengan kalimat yang mereka ucapkan, mustahil dalam waktu yang begitu cepat sudah menjauh dari kota Mekah. Coba dicek, ada yang aneh nggak di sekeliling Mekah? Ternyata ditemukan ada yang namanya jejak kambing, tapi kambing ini berhenti jejaknya di bawah apa? Di bawah gunung. Dan sementara orang bertanya, bagaimana mungkin yang namanya kambing digembalakan di sini yang tidak terlalu banyak rumputan? Maka penasaran, naik ke atas. Tapi setibanya di atas, Allah lupakan tujuan mereka begitu di atas. Jadi kalau dicek, dilihat mereka sampai ke atas, padahal di depan itu sudah ada Jabal Thur ataupun goa, tapi tidak ada di antara mereka yang sengaja mencari di mana ya tidak. Tapi begitu ke atas, mereka lupa. Bahkan setibanya di atas, yang mereka katakan hanya membicarakan tentang keindahan alam saja. Begitu sampai di atas, mereka hanya mengatakan, indah sekali di atas ya, luar biasa pemandangannya ya. Lupa kalau mereka ke atas mau ngapain itu lupa. Itu salah satu yang Allah berikan ataupun Allah tutup ingatannya. Allah lupakan tujuan ke atas mau ngapain. Itu adalah salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Setelah itu
Diperintahkanlah seorang yang mana sudah disewa, namanya adalah Uraiqah. Uraiqah ini adalah petunjuk jalan yang mana dia ini tahu jalan menuju ke kota Madinah tanpa harus jalan yang biasa dilakukan. Ahli bintang. Jadi Uraiqah ini petunjuk jalan cukup lihat bintang ke atas. Lalu setelah itu apa? Mana arah timur, mana arah selatan, mana arah barat. Itu langsung dia arahkan tanpa harus mengikuti jejak yang biasa orang-orang menuju ke Madinah melalui lewat situ. Jadi istilahnya pakai jalan apa ya? Bukan jalan pintas malah, tapi apa? Bukan jalan tikus juga. Jalan apa? Jalan baru yang dia buat. Ya kalau misalnya ini arahnya ke kanan, lalu belok ke kiri, lalu belok kanan, begitu. Ini dibalikin, ke kanan dulu, ke kiri dulu, baru belok kanan. Jadi nggak ketemu-ketemu. Itulah yang dilakukan oleh Uraiqah. Jadi Uraiqah ini adalah seseorang yang pandai ahli jalan. Dari mana mereka mengetahui atau dia ini karena dia ahli bintang. Pengatur arah itu ada di bintang, maka dia ahlinya. Maka disewa oleh Abu Bakar yang namanya Uraiqah. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, berangkatlah. Ini kita mulai pelajarannya, ya. Ini yang sudah disampaikan di pertemuan lalu. Berangkatlah Rasulullah bersama Abu Bakar, didampingi oleh siapa? Seorang petunjuk jalan namanya adalah Uraiqah. Berangkat. Masya Allah. Dalam perjalanan begitu indah, dalam perjalanan begitu menakutkan menurut kita, tapi menurut mereka berdua adalah indah. Kenapa? Perjalanan menuju daripada tempat yang memang Allah perintahkan, Madinah. Dalam perjalanan tetap yang namanya kaidah, siapa yang menemukan Rasulullah atau siapa yang menemukan Muhammad, hidup atau mati. Yang menemukan Muhammad, hidup atau mati, berapa ininya? Apa namanya? Berapa hadiahnya? 100 ekor unta. Betul. Hadiahnya 100 ekor unta. Siapa yang menemukan Muhammad, hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Subhanallah. Dan ini disebarkan di seluruh jazirah Arab. Di semenanjung Arab semua sudah tahu. Dan orang-orang, Masya Allah, ingin mendapatkan 100 ekor unta itu. Di mana mendapatkan 100 ekor unta? Ini adalah suatu hadiah yang sangat besar sekali. Rasulullah berjalan. Ada dua peristiwa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini sebelum sampainya Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Satu, peristiwa Rasulullah dengan seorang laki-laki namanya Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik ini sedang berkumpul bersama kawan-kawannya kabilah Ju'shum. Sedang berkumpul, diam rame-rame, dan mereka semua sudah tahu dengan kehilangannya Muhammad dari kota Mekah menuju ke Madinah. Dan siapa yang mendapatkannya, hadiahnya berapa tadi? 100 ekor unta. Subhanallah. Ternyata apa yang terjadi? Seorang laki-laki ini sedang berkumpul bersama teman-temannya. Tiba-tiba dari jauh melihat orang yang sedang berjalan bertiga. Atau ada 3 orang sedang berjalan. Semua teman-temannya Suraqah langsung melirik. Itu pasti Muhammad. Itu pasti Muhammad, yang satunya lagi Abu Bakar, yang satunya lagi apa tunjuk jalannya. Itu pasti Muhammad. Semua sudah menunjuk kepada 3 orang laki-laki, yang mana 3 laki-laki ini adalah Rasulullah, Abu Bakar, dan satu lagi siapa? Uraiqah. Tapi Suraqah begitu melihat dalam hatinya, itu pasti Muhammad. Tapi kalau dia bilang, oh itu pasti Muhammad, maka semua akan mengejarnya. Dan kalau sudah mengejarnya, 100 ekor unta dibagi beberapa orang di situ. Dia ini mengatakan dalam hatinya, saya akan usahakan agar mereka dikelabui dengan ucapan saya, kalau dia bukan Muhammad, bukan Suraqah, bukan Muhammad, dan bukan Abu Bakar, dan bukan pembimbingnya, tapi itu adalah orang musafir biasa saja. Maka dia mengatakan, itu bukan Muhammad. Muhammad udah lewat dari jauh, udah pergi jauh, itu bukan Muhammad. Itu bulan dan bulan dan bulan. Orang saya kemarin ketemu, dia bukan Muhammad. Itu bukan Muhammad. Udah kita main aja, ngobrol lagi. Setiap orang melirik, bukan, udah biar itu bukan Muhammad. Dia yakinkan kepada mereka yang hadir kalau itu bukan Muhammad. Dengan bagaimana caranya? Dia mengelabuinya, mengatakan itu bukan Muhammad, itu teman saya, itu fulan. Mereka lagi main, mereka lagi berangkat ke sana, mereka pokoknya tidak yakinkan. Akhirnya teman-temannya Suraqah yakin kalau itu bukan Muhammad. Tapi Suraqah dalam hatinya, udah jauh belum ya?
Udah jauh belum ya? Karena hatinya masih apa? Terpaut dengan 3 orang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka yakin lupa, setelah mereka tidak konsentrasi lagi kepada siapa? Rasulullah atau kepada Muhammad Rasulullah. Suraqah pamit, maaf ya, aku ada urusan dulu di rumah, pamit dulu, pulanglah. Suraqah ke rumahnya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Padahal begitu sampai ke rumahnya, dia siapkan kuda, dia siapkan panah, dia siapkan alatnya, lalu dia lari mengejar Rasulullah SAW sendiri. Kenapa? Karena ingin 100 ekor unta didapatkan oleh siapa? Oleh dirinya. Tidak mau apa? Tidak mau bagi-bagi. Tidak mau bagi-bagi. Makanya begitu mereka bilang itu Muhammad, Suraqah bukan Muhammad. Kenapa? Kalau dia bilang memang itu Muhammad, maka akan mengejar rame-rame. Nanti 100 ekor unta dibagi-bagi sama teman-temannya. Dia nggak mau. Dia ingin mendapatkan untanya berapa? Sendiri. Naik kuda, lari cepat, dia kejar dengan secepatnya. Dia lari dengan secepatnya. Dan subhanallah, di situ Abu Bakar dalam keadaan khawatir, melihat ke belakang ada Suraqah sedang berlari dengan kudanya. Melihat ke belakang semakin dekat. Tapi Rasulullah dengan santainya terus berjalan. Lalu Abu Bakar mengatakan kalimat, "Ya Rasulullah, farisu wara'ana." Ya Rasulullah, pemburu di belakang kita. Ya Rasulullah, pemburu sudah siap menghadang kita. Rasulullah hanya senyum dengan mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Kembali diucapkan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Saya sampaikan di pertemuan lalu, Rasulullah kepada Abu Bakar tidak mengatakan apa? La takhaf. Masih ingat ya? Masih ingat pelajaran dulu. Rasulullah tidak mengatakan la takhaf ya Abu Bakar, tapi Rasulullah la tahzan, innallaha ma'ana. Kenapa Rasulullah bilang la takhaf? Karena Rasulullah tahu kalau Abu Bakar itu tidak takut. Yang ada dalam hati Abu Bakar sedih. Kenapa? Karena sedih melihat seorang nabi harus berada dalam seperti ini. Seorang nabi yang dicintai oleh Allah harus dikejar. Seorang nabi yang dicintai oleh Allah harus perjuangannya dahsyat seperti ini. Makanya sedih Abu Bakar. Rasulullah katakan la tahzan, jangan sedih Abu Bakar. Allah bersama kita, tenang saja. Lihat Suraqah makin dekat, makin merapat sampai dikatakan qadra rumhin. Qadra rumhin itu adalah kalau bawa tombak digitukan saja udah kena. Kalau tombak dilemparkan saja bisa nusuk. Iya, maka benar-benar karena yang namanya sayembaranya siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, maka hadiahnya 100 ekor unta. Kalau hidup melawan, mendingan mati saja. Diambil tombaknya, lalu dia berdiri di kuda tersebut dan siap untuk menghadangnya semakin dekat. Rasulullah hanya melirik ke belakang dan Rasulullah hanya mengucapkan satu kalimat. Apa yang diucapkan? Allahumma finihi bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ini doa luar biasa. Allahumma finihi bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, jagalah aku, cukup Engkau yang menjagaku dari orang ini. Tolong jaga aku dari orang ini, terserah Engkau bagaimana caranya. Itu bahasa mudahnya untuk dipahami. Allahumma fini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, cukup Engkau yang akan menjagaku dari kebusukan orang ini. Terserah Engkau mau di bagaimanapun, bagaimana caranya, terserah Engkau. Maka apa yang terjadi kepada Suraqah sedang berlalu, tiba-tiba jatuh. Dan subhanallah, jatuhnya itu asli jatuhnya istilahnya apa? Berguling-guling. Gimana kalau lagi kawan-kawan sedang naik motor dalam kecepatan yang cukup tinggi, lalu rem bagian depannya. Begitu rem depan diremkan dalam kecepatan yang tinggi, kira-kira bagaimana motor itu jatuhnya? Juga. Iya, maka seperti halnya kuda ini ambles bagian depannya dan jatuh. Dan Suraqah jatuh. Dan Suraqah mengatakan kata-kata yang luar biasa. Aku jatuh. Dia sendiri gak percaya kalau dirinya bisa jatuh. Kenapa? Karena dia ini adalah orang yang berpengalaman di dalam naik kuda. Dia merasakan cukup sakit. Lalu dia kembali bangkit dan Rasul masih jalan. Naik lagi kudanya, bergerak lagi dengan cepat lagi, sekencang mungkin.
Semakin dekat Rasulullah melihat lagi ke belakang, hanya dilirik saja, dan ucapan kalimat yang indah. Rasulullah hanya mengucapkan Allahumma kfinihi bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Punten, ini doa yang harus kita hafal juga ikhwah-ikhwat. Kadang-kadang kita dalam keadaan terzalimi, sulit untuk mengangkat yang hak, sulit. Aduh, saya terzalimi, mungkin dalam keadaan fitnah. Punten, kalau ada orang yang terzalimi, terserah. Saya mampir sedikit. Kalau ada orang yang terzalimi, itu di depannya ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan di depannya bagi orang yang terzalimi. Satu, pilihan pertama, boleh mendoakan apa saja kepada yang menzaliminya. Terserah. Mau mendoakan apa saja boleh kepada orang yang menzalimi. Benar? Ya, seperti itu. Camkan baik-baik. Iya. Kalau ada orang yang terzalimi, mau mendoakan jelek sama orang yang menzalimi, silahkan. Itu khusus bagi orang yang terzalimi. Tapi di luar itu tidak layak dan tidak boleh mendoakan yang buruk-buruk, apalagi kepada orang yang beriman. Tapi kalau terzalimi, boleh mendoakan apa saja. Subhanallah. Sampai kalaupun dia orang kafir, kalau terzalimi doanya mustajab. Walaupun orang itu ahli maksiat, tapi kalau terzalimi doanya mustajab. Kok bisa? Iya, maksiat itu antara dirinya dan Allah. Ketika dia terzalimi, langsung doanya mustajab. Tidak ada hijab antara orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia meminta. Ini pilihan pertama. Mana dalilnya? Cukup kuat dalilnya. Terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, punten, saat itu dipilih oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di daerah Kufah, Irak sana. Berangkat. Setelah beberapa bulan tinggal di sana menjadi gubernur, lalu datanglah siapa? Umar bin Khattab datang ke sana untuk mengecek hasil pilihannya gubernur itu. Datang. Kumpulkan ahli Kufah, setiap masjid ditanya, wahai masjid ini, bagaimana pendapatmu tentang gubernur yang aku pilih Sa'ad bin Abi Waqqas? Apakah adil, apakah baik? Semua mengatakan hebat, baik, bagus. Subhanallah, itu kata-katanya. Ya, hebat, bagus, baik, ada masalah. Masjid ini ditanya, masjid ini ditanya, masjid ini ditanya. Semua masjid ditanya dan jawabannya adalah angkat jempol untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba selesai pembicaraan itu, di salah satu masjid ada orang yang katakan, ya Amirul Mukminin, karena engkau bertanya, maka saya harus jawab dengan jujur. Kenapa? Jujur saja, semua masjid yang kau tanya, nggak ada yang berani terus terang karena takut sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi aku berani menyampaikan yang hak. Kata Amirul Mukminin, apa yang hak itu? Saya bersaksi, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak adil. Sa'ad bin Abi Waqqas dusta. Sa'ad bin Abi Waqqas lebih mengutamakan keluarganya dibandingkan masyarakat. Umar bin Khattab, begitu kan? Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu basyirin bil jannah, 10 sahabat Rasul yang masuk surga tanpa hisab. Umar bin Khattab mengatakan, kamu mengatakan itu? Iya. Lalu dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, ada orang yang menyampaikan kepadaku bahwa kau ini tidak berbuat adil dan lebih mementingkan keluargamu daripada masyarakat. Bagaimana pendapatmu? Apa seperti itu kejadiannya? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Lihat-lihat, terzalimi nggak Sa'ad? Terfitnah apa enggak? Terfitnah, terzalimi. Lalu apa kata Sa'ad? Ya Allah, ya Allah, orang ini telah melakukan hal yang seperti memfitnah aku, mungkin dia mencari perhatian saja. Kalau dia ingin mendapatkan pujian dari siapa yang kami tidak tahu. Lihat-lihat kata-katanya. Aku terzalimi oleh orang ini, maka aku doakan untuk dia, untuk yang menzalimi. Apa doanya? Ada yang tahu doanya apa? Allahumma tawil umrah wa adim faqrah ma'a balwa tusibuh. Subhanallah, 3 doa. Ya Allah, dia yang telah memfitnah aku, menzalimi aku doakan dengan 3 hal. 1, panjangkan umurnya bersama dengan kefakiran yang tanpa ada henti-hentinya. Panjang umur tapi fakir, miskin. Wa ma'a balwa tusibuh, dan menjauhkan jadi bala
bagi seluruh masyarakat yang hadir. Bala itu apa ya? Jadi bala itu jadi bikin jijik orang, bikin gak seneng orang. Jadi bala. Jadi kalau ada orang dalam satu lingkungan bikin kacau terus itu, bikin takut sama orang-orang, itu namanya bala. Iya. Orang jadi bala nih buat kita ini. Ini lebih baik nggak ada orang ini, kayak gitulah kira-kira. Jadi bikin bala. Ternyata Umar bin Khattab wafat. Utsman bin Affan sudah wafat. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada seorang kakek tua yang usianya 100 tahun lebih. Iya, kulitnya pun sudah mulai punten, kalimatnya wa adim fakrah. Artinya apa? Diberikan kefakiran yang panjang, enggak sehat. Bukan enggak sehat saja, penyakitannya bertubi-tubi. Tapi apalagi? Tapi hidup terus. Di mana adanya? Di pojokan pasar. Apa kerjaannya? Minta-minta. Sakit-sakitan, nggak ada keluarga, usianya panjang, punten-punten, fakirnya luar biasa, bukan miskin lagi, fakir, adanya di pojokan pasar, dia hanya meminta-minta begini. Dan rambutnya sudah putih semuanya, jenggotnya putih, bahkan matanya ini sudah tertutup dengan apa? Alis. Dan alisnya sudah tutup. Ini sudah dua, tapi ada ketiganya, uwa ma'abalwa tusibu. Bala jadi orang-orang. Kenapa? Kalau melihat perempuan, ininya alisnya diangkat sedikit, lalu dia kedip-kedip begitu. Apa namanya ya? Laki-laki apa kalau gitu? Jadi setiap melihat perempuan, kan kalau kedip-kedip ininya ketutup nih. Tapi kalau melihat perempuan, dibuka alisnya, lalu dia kedip-kedip, genit begitu. Apa namanya? Ganjen begitu apa namanya? Apa itu? Nah jadi perempuan semua, jijik. Jadi semua perempuan tidak menyukainya. Kenapa? Setiap melihat perempuan, mau dia nenek-nenek, mau dia masih muda, mau dia anak kecil, setiap melihat perempuan, dibuka matanya udah kedip-kedip seperti itu. Jadi seakan-akan memanggil isyarat yang tidak baik. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kenapa kamu begitu? Dia jawab dengan mengatakan kata-katanya, aku adalah orang yang kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dulu aku telah memfitnahnya, menzaliminya, dan dia berdoa kepada Allah, panjangkan usianya bersama dengan penyakit yang panjang dan kefakiran yang panjang, bersama dengan bala bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Naudzubillah. Berarti lihat daripada kenyataan ini, boleh kalau ada yang dizalimi bebas mau doa apa saja, silakan. Ini yang pertama. Kok Sa'ad lakukan itu? Iya. Kenapa? Karena Sa'ad kalau diam saja, tidak melakukan itu, dia adalah sahabat Rasul yang masuk surga tanpa dihisab. Jadi kalau dia tidak membela dengan kenyataan itu, ujung-ujungnya orang akan mengatakan, masa sahabat Rasul itu nggak adil, sahabat Rasul masa mementingkan daripada keluarganya, daripada masyarakat. Maka dibuktikan dengan doa tersebut. Untuk apa? Lihat yang menzalimi sahabat Rasul, begini kejadiannya. Atas doanya Sa'ad. Ini pertama. Dua, ketika yang dizalimi boleh. Yang kedua apa? Yang kedua ini pun kan seperti tadi. Rasulullah, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, aku serahkan orang yang telah memperguncingkan aku, yang telah menzalimi aku, terserah engkau mau diapakan saja, terserah. Nah itu. Paling nanti jumpalikan seperti jumpalikannya siapa? Suraqah. Iya. Daripada mau balas bagaimana? Tenang, kita punya Allah. Allahumma fini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku, jaga aku dari kezaliman orang tersebut. Aku tidak berdaya, tapi aku tidak mendoakan buruk kepadanya, tapi aku hanya menyerahkan kepadamu saja. Terserah mau diapakan olehmu. Itu nomor dua. Dalam keadaan terjepit. Yang ketiga, nah ini nih kalau bisa nomor tiga nih. Ya Allah, dia udah nyakitin saya, dia sudah menggolimi saya, tapi aku semuanya sudah memaafkannya, nggak ada masalah. Aku maafkan dia, Allah, aku maafkan dia, ya Allah, aku maafkan dia, dan saya minta kepadamu angkat derajatnya dan berikan dia hidayah yang baik dan jadikan anak-anaknya anak soleh dan soya. Masya Allah, itu luar biasa. Mendoakan apa? Kebaikan. Lalu sebelumnya memaafkan. Subhanallah. Kalau ada yang memaafkan begitu, apa efeknya? Ulangi lagi. Kalau mendoakan buruk terserah, selesai.
Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Ntar di akhirat, kelak di akhirat jumpa lagi dengan orang itu dan kita bisa ngambil pahala dia kepada kita, Bunda. Ayahanda, ikhwah-ikhwah. Ketemu lagi di akhirat nanti. Ketemu. Ya Allah, mana fulan yang telah menzalimi aku? Ada. Kenapa? Karena dia telah begini sama aku. Bagus, jumpa. Apa sekarang? Aku minta amalannya buatku. Diambil amalannya. Itu bagi yang mengambil nomor 2. Ya Allah, saya serahkan kepadamu. Tapi kalau yang ngambil nomor 1, ya Allah, aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Terserah dia mau melakukan apa saja, tapi aku maafkan dia. Aku maafkan dia, bahkan aku doakan dia. Bunda, kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang yang menzalimi itu, tapi kita langsung mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang sangat luar biasa, hadisnya sahih. Ada seseorang kaget ketika Allah melihatkan satu surga yang indah. Ini surga untuk dia kaget. Ya Allah, belum. Allah hanya mengatakan ini adalah surga. Menurutmu ini surga untuk siapa? Dia jawab, ya Allah, ini surga indah sekali. Pasti isinya para nabi. Memang di dalamnya ada para nabi. Juga di dalamnya ada para rasul. Memang di dalamnya ada para rasul. Waduh, indah sekali surga ini. Di dalamnya ada para nabi, di dalamnya ada para rasul. Seandainya aku di dunia soleh zaman dulu, waktu di dunia hidup, sholatku tidak telat, puasaku sempurna, sedekahku rajin, silaturahimku rajin, pastikan aku mendapatkan surga yang indah ini. Kenapa aku di dunia tidak saleh? Kenapa di dunia banyak maksiat? Betapa indahnya surga yang begitu nyaman. Di dalamnya, Masya Allah, para nabi, para rasul. Indahnya seandainya aku saleh. Lalu orang itu bertanya, untuk siapa surga ini ya Allah? Para nabi kah? Ini bukan untuk para nabi. Para nabi sudah ada dalamnya. Para rasul kah? Juga bukan. Aku siapkan bukan untuk para rasul, tapi para rasul sudah di dalamnya. Lalu untuk siapa surga ini? Ini untukku. Kaget orang ini. Untukku, yaitu untukmu. Untukmu. Alhamdulillah. Pasti karena sholatku ya? Bukan, sholatku nggak sampai ke surga ini. Pasti hajiku? Bukan, hajimu tidak sampai ke sini. Umroh? Bukan. Sedekah? Bukan. Ngaji? Bukan. Qiraatul Quran? Bukan. Terus apa yang membuat aku bisa masuk dalam surga ini? Apa jawaban Allah? Karena ini adalah hasil maafmu untuk orang yang telah menzalimi. Subhanallah. Masih ingat engkau telah difitnah, masih engkau telah dizalimi oleh fulan? Iya. Sakit hatimu masih terasa olehmu, tapi engkau dengan legowo memaafkannya. Ini yang kau dapatkan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang memaafkan dari kezaliman apapun yang dirasakannya, didapatkannya pahala yang bukan dari orang tersebut, pindah amalan. Tapi apa? Allah yang kasih. Kalau Allah sudah kasih, jannah bagian. Jangan baik-baik. Ayah anda bunda mau pegang yang mana ikhwah? 1, 2, apa 3? Yang mana? Mau nomor 4? Nggak ada, tadi cuma 3. Kalau ikhwah mengatakan, saya nomor 3 aja. Terserah kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Boleh asal ibu, bapak akhlaknya kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas mau dijamin masuk surga tanpa hisab, makanya pilih nomor 3 nggak apa-apa. Karena apa? Karena ingin membuktikan sahabat Rasul tidak seburuk dengan apa yang mereka perkirakan. Membela sahabat Rasul, makanya lakukan itu. Paling tidak kita mau nomor 2 aja. Kalau tidak bisa nomor 2, ambil paling top. Nomor berapa? Nomor 1. Yakni apa nomor 1 tadi? Memaafkan siapa yang telah menyakiti dirinya. Masya Allah. Ini dia. Camkan baik-baik. Nah, Rasulullah ketika dikejar oleh Suraqah, jawabannya apa tadi? Bagaimana tuh jawabannya? Allahumma kfinihi bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, cukuplah engkau yang menjagaku dari orang ini. Terserah engkau bagaimana cara menjaga aku ini. Terserah engkau bagaimana caranya. Jatuh Suraqah ini. Naik kuda lagi, lirik lagi, jatuh lagi. Bunda, yang tadi yang sedih Abu Bakar kan, ikhwah-ikhwah, yang sedih, yang takut siapa tadi? Abu Bakar. Abu Bakar, ya Rasulullah itu di belakang dia kejar. Ya Rasulullah itu di belakang Abu Bakar. Tenang Abu Bakar, tenang Abu Bakar. Jangan sedih, Allah bersama kami Abu Bakar. Yang tadinya sedih siapa? Abu Bakar. Sekarang apa yang terjadi? Subhanallah. Setelah kejadian yang sangat luar biasa, Suraqah baru mikir. Kata Suraqah, 2 kali aku jatuh. Nggak mungkin kebetulan, pasti ada yang jaga.
Waduh, ini Tuhannya Muhammad yang jaga keren banget. Jangan-jangan Tuhan Muhammad ini marah sehingga aku nggak bisa balik ke daerahku ini. Kenapa? Balik pun aku jatuh lagi. Mulai ketakutan kepada Suraqah. Padahal Suraqah tadi yang berani ingin membunuh Rasulullah, tapi sekarang Suraqah menjadi apa? Takut. Lalu dia teriak-teriak. Siapa yang teriak-teriak? Suraqah dengan teriakan kalimatnya, Muhammad, al-aman, Muhammad, al-aman, al-aman, Muhammad, Muhammad. Tenang, tenang, tenang. Santai, santai, damai, damai. Nggak ada rasa takut di antara aku dan kalian. Kamu tidak perlu takut, aku juga nggak takut. Aku nggak mengapa-ngapain. Tenang, tenang, tenang. Teriak-teriak. Padahal yang takut siapa? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Dirinya. Kata Rasulullah, berhenti Abu Bakar. Itu Suraqah ada yang ingin dibicarakan. Iya. Berhenti Rasulullah dan ngelihat Suraqah sudah tidak naik kuda lagi. Kudanya dibawa pelan-pelan. Takut jatuh lagi naik kuda. Iya. Takut naik lagi, takut jatuh lagi. Dibawa dekat dengan Rasulullah. Dia katakan, Muhammad, al-aman, Muhammad. Muhammad, keamanan. Keamanan Muhammad, tenang Muhammad, tenang, tenang. Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Man anta? Siapa kamu? Dia jawab, Ana Suraqah bin Malik. Aku Suraqah bin Malik. Min ayyi qabilah? Dari kabilah mana? Kabilah Ju'sum. Kabilah Ju'sum. Rasul bertanya lagi, Wa ma bik? Apa yang membuat kamu datang kemari? Jawabannya, aku datang kemari untuk mengambil kepalamu ya Muhammad. Rasul tanya, Atakrahuni? Kamu punya masalah denganku? Kamu benci kepadaku? Enggak, aku nggak punya masalah dengan kamu dan aku nggak membenci kamu. Terus kenapa kamu ingin kepalaku? Karena ada hadiah 100 ekor unta di belakang kepalamu itu ya. Rasul tanya lagi, nah terus kenapa kamu nggak ambil aku? Nah justru itu 2 kali aku jatuh dan aku nggak bisa. Lalu Rasulullah bertanya, terus apa yang kamu inginkan sekarang? Aku hanya minta kepadamu. Apa? Minta Tuhanmu terbuat dari apa? Aku minta satu aja. Jahiliyahnya waktu itu. Aku minta Tuhanmu satu aja. Kalau nggak bisa, duplikatnya deh. Kalau nggak bisa, turunannya. Kalau nggak bisa juga, tolong kasih tahu Tuhanmu terbuat dari apa. Biar aku juga buat seperti itu. Jago banget Tuhanmu. Sampai aku 2 kali jatuh. Kalau memang kamu tidak bisa memberikan kepadaku informasinya atau kisi-kisinya, iya, tolong liatin aja kepadaku kayak apa bentuknya. Saya penasaran matanya dari apa gitu, tangannya kayak apa gitu. Kok hebat banget? Kira-kira kalau ikhwah-ikhwah ditanya seperti itu sama orang yang awam, mau jawab apa? Mau ditinggalin apa mau jawab kira-kira? Tuh PR di pertanyaannya kayak gini, duduk, gimana ngomongnya? Dari mana harus menjelaskannya itu? Maka punten Jibril kembali datang mengatakan, ya Muhammad, jawab dengan jawaban dalam suratul Ikhlas. Ya Suraqah, dengarkan. Ini adalah firman Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Oh Allah. Apakah Suraqah tahu Allah? Tahu. Apakah orang saat itu orang Arab tahu Allah? Tahu. Mereka tahu Allah? Tahu. Karena apa? Mereka di pertemuan-pertemuan yang pernah saya sampaikan, mereka bilang Tuhan itu semua ada 60. 60 Tuhan itu. Ada yang di darat, ada yang di laut. Tuhan itu. Terus ditanya, Rasulullah bertanya, berapa Tuhan buat kalian? Tuhanku ada 60. Di mana saja? Di darat ada, di laut ada. Rasul tanya, yang paling jago Tuhan mana? Yang satu yang jago itu, namanya Allah dan dia di atas. Rasul bertanya, kapan kamu minta sama Allah? Aku minta sama Allah kalau dalam keadaan emergensi baru minta sama Allah. Kapan? Misalnya kalau dari lautan sedang berada di kapal, ternyata datang ombak, terombang-ambing, sulit, maka sudah tidak manggil lagi Uzza, Lat, Siwa, Yaghus, Manaf, dan tidak dipanggil, tapi yang dipanggil adalah Ya Allah. Kenapa? Karena emergency. Karena itu yang paling jago. Tapi kalau sudah selesai, tamat, kembali lagi. Rasulullah tanya, kenapa nggak ke Allah? Cukup Allah malah lagi emergency saja. Sekarang biar istirahat aja. Sekarang yang dicari Tuhan yang di bumi, Tuhan yang di laut. Buat Allah nanti kalau emergensi baru itu ada doa pamungkas dipinta kepada Allah. Jadi mereka sudah kenal sama Allah.
Jadi ketika dibilang, siapa tuh? Allah. Oh Allah. Sudah simpan dalam hatinya. Tapi belum beriman Suraqah. Lalu dia bilang, ya sudah. Kalau gitu aku tahu Allah juga. Aku gampang tinggal minta sama Allah aja. Lihat dia bilang, ya Muhammad, begini. Takut Tuhanmu itu marah sama aku. Jangan-jangan aku gak bisa balik lah. Begitu balik aku jatuh. Jangan-jangan aku linglung gak bisa balik. Terus bagaimana? Begini. Tolong jaminan aku bisa sampai ke kampung halaman. Caranya, kamu bilang sama Tuhanmu, kalau aku jalannya itu rapi dan sampai ke kampung halamanku dengan aman. Ah, iya, tapi aku juga minta kepadamu. Apa? Kata Rasulullah, aku juga minta kepadamu. Suraqah bilang, baik, kamu minta apa? Barternya adalah, jangan sampai bilang kepada siapapun kalau kamu jumpa dengan aku. Baik. Kata Suraqah, perjanjian Muhammad tertulis. Subhanallah. Zaman dulu itu kalau ada perjanjian, zaman jahiliyah pasti tertulis. Kadang-kadang kita kalau utang piutang aja dengan teman, kadang nggak usah dituliskan, kita temenan, tulis. Zaman jahiliyah aja yang kayak gini tulis. Jaminan, ayo jamin, tulis sama Abu Bakar. Al-mu'ahadatu baina Suraqah bin Malik wa Muhammad Rasulullah. Perjanjian antara Suraqah bin Malik dan Muhammad Rasulullah. Yang pertama, Suraqah dijamin sampai ke kampung halamannya. Yang kedua, Suraqah menjamin untuk tidak memberitahu kepada siapapun kalau jumpa dengan Muhammad di perjalanan ini. Nanti kalau Suraqah bilang, aku lihat Muhammad di sana, dikejar nggak Rasulullah kira-kira? Kejar, makanya dia. Setelah itu Suraqah bilang, Muhammad, ini kertas ini jaminan aku sampai ke kampung halamanku. Iya, aku bawa. Jadi kalau nanti ada apa-apa, ternyata kamu yang dusta, bahaya. Tapi kalau jika aku sampai ke sana, aku jamin rahasia kita tidak akan pernah terbongkar. Masuk, simpan. Baru pamit. Suraqah, kata Rasulullah. Suraqah, udah mau pamit. Ada apa Muhammad? Kamu. Lihat kata-katanya. Ini seputar-putar. Rasul bilang, Suraqah, ada apa Muhammad? Kaifa anta ya Suraqah? Wa biyadaika siwarai kisra minat dhahab. Subhanallah. Suraqah, bagaimanakah mungkin engkau akan membenci aku? Bagaimana mungkin engkau memusuhi aku? Nanti engkau akan jadi pasukanku dan nanti ada gelang Raja Nashirwan atau dikatakan Nashirwan ini raja dari apa? Raja Romawi. Iya, dengan menyebutkan nanti ada Raja Nashirwan, gelangnya akan dipegang olehmu. Kamu akan jadi pasukanku. Dan bukan hanya sekedar kamu akan jadi pasukanku, tapi apa? Kamu nanti akan memegang gelangnya Raja Nashirwan, Raja Subhanallah, Raja Romawi yang sangat luar biasa. Lalu kata Suraqah mengatakan, Nashirwan Raja Romawi? Iya. Suraqah hanya mengatakan, nah ini benar apa enggak? Masa cerita ini, masa Raja Nashirwan gelangnya ada di saya? Oh, Raja Romawi yang luar biasa, Raja nomor 1 di dunia. Jadi kejar-kejaran itu kalau nggak Persia Romawi, kalau nggak Romawi Persia, Persia Romawi, Romawi Persia. Subhanallah, nggak dibikin. Sudahlah, senyum aja Suraqah, berangkat pulang. Mumpung masih dalam cerita Suraqah, saya lanjutkan. Cerita Suraqah. Suraqah akhirnya pulang. Saat Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, lalu semua orang-orang yang bermasalah pernah menyerang Rasulullah di dalam perang Khandaq. Nanti kita bahas perang Khandaq insyaallah 2 tahun lagi. Iya, kan pelan-pelan kita ya, sebulan sekali kita jumpai. Iya. Santai ya Muhammad, santai. Gak apa-apa. Yang penting kita ada jalan, ada waktu, silahkan duduk. Kenapa? Subhanallah, kita tidak bisa jumpa dengan Rasulullah di dunia ini. Mudah-mudahan dengan mendisiplin kita, menyisihkan waktu sebulan sekali untuk duduk belajar sirah nabawiyah, Rasulullah ridha sama kita. Rasulullah memanggil kita kelak di akhirat. Fulan yang selalu duduk di Masjid Pondok Indah mendengarkan kisah aku, kata Rasulullah, aku berikan syafaatku kepadamu. Ya Allah, luar biasa. Ya hanya disiplin sebulan sekali duduk mendengarkan Rasulullah saja. Oh begini Rasul, ternyata begitu Rasulullah, biar kita jatuh cinta. Kalau Rasulullah boleh jatuh cinta sama kita, hanya kitanya belum jatuh cinta sama Rasulullah. Kenapa? Karena belum terlalu mengenal sama Rasulullah. Lihat Rasulullah, setelah Rasulullah memasuki kota Makkah, semua yang bermasalah, yang pernah menyerang Rasulullah dijadikan tawanan. Tapi ingat, tawanan maksudnya adalah beda dengan tawanan yang ada dalam pikiran kita.
Rasulullah melihat tawanan diikat saja, marah Rasul. Jangan diikat, lepaskan. Cukup jauhkan daripada senjata yang mereka bisa pegang. Jangan. Rasulullah tidak suka melihat tawanan itu. Bahkan Rasulullah ketika ada tawanan, pertanyaan, udah dikasih makan belum? Minumnya kurang nggak? Mana ada seperti itu melakukannya kecuali daripada syariat yang ada. Kita gambarkan tawanan itu menyedihkan, tawanan itu menyakitkan, tawanan itu astagfirullah. Tapi Rasulullah mengatakan jangan dibegitukan, jangan diikat, jangan itu Rasulullah untuk tawanan. Makanya menghormati tawanan itu luar biasa. Rasulullah dengan mengatakan, ayo sekarang tawanannya disimpan, dijaga, rapi, kurang makan apa semuanya, ada tawanan. Salah satu tawanan ada seorang laki-laki namanya adalah siapa? Suraqah. Suraqah ditawan. Lalu Suraqah bilang kepada sahabatnya, saya ingin bicara kepada Muhammad. Saya ingin bicara kepada Muhammad. Lalu sahabat bertanya, kamu siapa? Aku adalah Suraqah ibn Malik. Apanya Muhammad? Aku ingin jumpa sama Muhammad karena aku sudah punya perjanjian dengan Muhammad. Lalu kata sahabat itu datang, Muhammad, ada orang laki-laki namanya Suraqah ibn Malik, katanya ada perjanjian denganmu. Lalu Rasulullah bilang mengatakan, Suraqah? Suraqah yang mana? Suraqah ibn Malik. Coba datangkan kemari. Begitu Suraqah datang, melihat Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah, Suraqah senyum, Rasulullah senyum. Lalu kata Rasulullah mengatakan, ya Suraqah, ya Suraqah ibn Malik. Suraqah mengatakan, Muhammad masih ingat aku? Suraqah, Muhammad masih ingat aku? Lihat kata Rasulullah, yaumu birrin wa wafa, yaumu birrin wa wafa. Hari ini waktunya membalas orang yang menepati janji. Hari ini membalas orang yang menepati janji. Aku akan balas kebaikanmu dengan menepati janjimu. Aku balas dengan cara kamu bebas Suraqah, tidak lagi jadi tawanan. Lalu Suraqah mengatakan, aku juga ingin membalas kebaikanmu hari ini. Dengarkan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Suraqah masuk Islam. Subhanallah, subhanallah. Iya. Kok nggak baca-baca bukunya? Bukunya udah dibaca di rumah. Iya. Jadi tinggal maju aja sekarang, biar cepat gitu. Saya lanjutkan. Punten. Lalu apa Suraqah bin Malik? Memeluknya Rasulullah dan menjadi seorang yang mukmin. Dilanjut nih Suraqah dulu biar nanti nggak bolak-balik. Selesai Suraqah. Jadi seorang beriman tinggal di daerah Makkah. Suraqah akhirnya menjadi seorang mukmin. Punten, Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar sudah wafat. Umar bin Khattab sekarang menjadi Amirul Mukminin, pemimpinnya. Terjadilah perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat, di situ Suraqah sudah di kota Madinah, pindah kota Madinah. Tapi beliau ini Suraqah, beberapa riwayat itu adalah punten yang membagikan zakat, yang menyelesaikan Baitul Mal, sampai itulah yang namanya siapa? Suraqah. Setelah dikuasai yang namanya perang Qadisiyah menang dan semuanya Raja Romawi kabur, ketakutan, lari semuanya, tunggang langgang larinya. Punten-punten, camkan baik-baik. Sampai larinya ketakutan, kerajaan itu meninggalkan mahkota raja, gelang raja, pokoknya semua aksesoris raja itu yang dari emas itu ditinggalkan, dibawa ke kota Madinah. Subhanallah. Sampailah ke kota Madinah, tiba di kota Madinah. Begitu tiba di kota Madinah, ya Allah, sampai kota Madinah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Amirul Mukminin, ini aksesoris raja daripada Nazirwan. Oh, dibuka. Lihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab Rasulullah kuat. Tanpa harus bagaimana di bagian melihat, oh ini mahkotanya, oh ini adalah ininya, oh ini. Begitu melihat gelangnya, ini gelangnya disimpan di masjid, lagi kumpul semuanya. Aina Suraqah? Kata Umar bin Khattab, Aina Suraqah bin Malik? Aina Suraqah? Satu orang menjawab, Ana ya Amirul Mukminin Suraqah. Sini wahai Suraqah, di depan orang banyak. Anggaplah di masjid seperti ini, di ruangan yang sangat, maksudnya di ruangan atau di luar yang begitu banyak orang berkumpul. Aina Suraqah bin Malik? Ana ya Amirul Mukminin, datang kemari. Suraqah maju ke depan. Sini, ada apa yang? Sini, maju ke depan.
Suruh ke depan. Surah apa? Ini apa surah apa? Itu gelang. Gelangnya siapa? Ya gelangnya Raja Nazirwan. Coba kamu pakai. Jangan Amirul Mukminin. Pakai dulu. Pakailah. Dua-duanya. Pakai dua-duanya. Pegang. Kamu jalan ke sana. Ke tengah. Biar orang-orang lihat. Ya jalan ke tengah. Setelah itu angkat tanganmu. Wahai surah. Ya angkat tangan. Setelah diangkat tangan. Ya surah apa? Di tanganmu apa? Gelangnya Amirul Mukminin. Gelang siapa? Raja Nazirwan. Ya Suraqah, qul madza qaul Rasulullah yaumul hijrah. Hai Suraqah, katakan apa yang diucapkan Muhammad ketika hari hijrah. Kaget Suraqah. Qala Rasulullah. Sampai nangis dia. Orang pada ngerti apa nih nangis. Qala Rasulullah yaumul hijrah, sampai angkat. Telah berkata Rasulullah di yaumul hijrah, kaifa anta ya Suraqah wa bi yadayka siwarai kisra min adh-dhahab. Rasulullah bilang ketika hari hijrah, bagaimana engkau Suraqah akan memusuhi aku, sementara engkau akan jadi pasukanku dan engkau akan memegang yang namanya apa? Gelang Nazirwan. Shadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nangis lalu para sahabat mengatakan, kemenangan ini telah digambarkan saat Rasulullah yaumul hijrah. Ya Allah, ini dia tentang Suraqah. Suraqah datang lagi sambil menangis, melepaskannya lagi. Dibilang, kenapa dilepaskan lagi? Rasulullah tidak bilang untuk saya, cuma kamu akan pakai. Kamu tidak memilikinya. Subhanallah, coba kalau kita kan Rasulullah bilang pakai kan batu, bisa begitu. Hanya Suraqah mengatakan Rasulullah hanya bilang kamu akan memakainya. Makai itu bukan berarti punya. Bukan berarti memiliki. Pernah ibu bapak makai bukan punya sendiri, pernah nggak? Pernah. Ada kan kerudung yang bukan sendiri sekarang dipakai sama ikhwan, sama akhwat, sama ikhwan. Mungkin ada sesuatu yang dipakai bukan milik sendiri. Supaya itu kenyataan yang ada. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini kejadian kepada siapa? Suraqah ibnu Malik saat Rasulullah hijrah. Peristiwa pertama. Ingat, ikhwan akhwat kalau ingat peristiwa hijrah, yang pertama poinnya Suraqah ibnu Malik. Ya tahu Suraqah ibnu Malik. Jadi sekarang ini ikhwan sudah tahu Suraqah ibnu Malik. Begitu kejadiannya. Dan akhirnya menjadi orang mukmin dan akhirnya menjadi salah satu daripada prajurit Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya siapa? Umar ibn Khattab. Dua kejadian yang unik terjadi kepada yang namanya Ummi Mu'bid atau Ummi Ma'bad. Ini peristiwa kedua. Camkan baik-baik. Kalau dulu sebelum ada tol, saya masih ingat itu. Kalau dari Tasikmalaya menuju ke Jakarta, itu ada rest area-nya beberapa kali. Dan lama rest area-nya. Kalau sekarang ini kalau naik bis, saya rasa begitu naik dari sini terus jalan Cipularang sampai ke Garut itu nggak berhenti. Bisa jadi sampai yang namanya lewat Bandung itu nggak berhenti. Dari mulai Cikampeknya terus ke Bandung itu sampai nggak berhenti di jalan. Kalau dulu sempat berhenti di rest area. Punten. Perjalanan Mekah Madinah Mekah itu ada rest area-nya dulu. Anggaplah demikian. Rest area-nya itu milik Ummi Mu'bid atau Ummi Ma'bad. Boleh ibu bapak ikhwafat memanggil Ummi Mu'bid ataupun Ummi Ma'bad, silakan. Tapi banyak para ulama menyebutnya Ummi Mu'bid. Di sini. Apa yang dilakukan Ummi Mu'bid agar tahu nih? Kalau datang tamu, Ummi Mu'bid mempersilakan, selamat datang, silakan, para musafir silakan. Masya Allah, itu Ummi Mu'bid menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyiapkan ala kadarnya apa yang ada semua disiapkan oleh Ummi Mu'bid tanpa minta duit sepeser pun. Ayo kasih, Masya Allah. Nah nanti kalau tamunya itu mau pulang, tamu itu pamit sambil memberikan hadiah kepada Ummi Mu'bid apa saja. Kadang-kadang sepasang unta. Ummi Mu'bid makasih ya sambutannya. Aku nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih ini sepasang unta. Silakan bawa. Masya Allah. Ummi Mu'bid maaf ya aku nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ini ada emas sekian gram. Silakan. Masya Allah. Jadi tidak ada jual beli, tapi yang ada saling memberi apa? Hadiah. Bisa dipahami begitu ya? Suatu waktu Abu Bakar datang bersama siapa? Umar bersama Rasulullah. Rasulullah tiba dalam keadaan haus, dalam keadaan capek, perbekalan sudah habis. Karena sudah diperkirakan kita sampai di Ummi Mu'bid dan di sana kita akan minum, di sana akan makan sampai di perbatasan, sampai ke Ummi Mu'bid kaget. Kenapa?
karena lagi musim pacaklik di tempat itu nggak ada apa-apa. Ummi Mu'min ada, biasanya Ummi Mu'min datang, selamat datang musafir, silakan masuk, selamat datang musafir, tunggu sebentar, saya siapkan makanan, saya siapkan minuman. Hari itu begitu datang, Abu Bakar mengucapkan kalimatnya, sabahul nur atau sabahul khair, kalimatnya. Aku datang, kalau mungkin sekarang kalau bahasa Islamnya assalamualaikum, tapi memberikan tanda mengatakan, ada siapa di sini? Aku musafir yang datang. Ummi Mu'min hanya mengatakan, dalam wajahnya tidak sumringah seperti biasa, hanya kata-katanya, masuk. Abu Bakar masuk, ya Rasulullah silakan masuk. Rasulullah masuk, Ureqah masuk, duduk di kursi. Ummi Mu'min nggak ada action gerakan apa-apa, duduk aja Ummi Mu'min. Kata Abu Bakar, nah sepertinya biasa begini. Biasanya Ummi Mu'min langsung, ada apa? Mau kasih apa? Minum apa? Biasanya Masya Allah, tapi hari itu diam, nggak bicara apa-apa, diam, asli diam yang namanya Ummi Mu'min. Abu Bakar bertanya, ya Ummi Mu'min, maaf kalau boleh aku bertanya, apa gerangan yang membuat engkau diam seperti ini? Hal laki min ta'amin aw syarabin? Apakah engkau punya makanan atau minuman? Apa yang dikatakan oleh siapa? Ummi Mu'min. Hai musafir, aku tersinggung dengan ucapanmu. Aku terkenal orang yang baik, aku terkenal orang yang sangat baik. Hari ini aku tidak bisa kasih apa-apa sama kalian. Tahu kenapa? Karena ada apa-apa. Kalian tahu Abu Mu'min sudah 2 hari nggak datang-datang. Kenapa? Menggembalakan kambing di sini semua nggak ada yang namanya rumputan, nggak ada makanan, nggak ada susu, nggak ada apa, nggak ada. Pokoknya asli nggak punya apa-apa. Mohon maaf. Kata Rasulullah, ya sudah bagaimana lagi? Padahal dalam keadaan lapar dan capek. Ikhwah-ikhwah, apa yang terjadi? Rasulullah melirik di pojokan ada kambing yang tua dan dalam keadaan boleh dibilang udah kurus, udah tua dan sakit. Kata Rasulullah, Abu Bakar, tolong tanya, itu kambing punya siapa? Kambing berdiri di pojok itu punya siapa? Jawaban Abu Bakar mengatakan, ya Ummi Mu'min, mohon maaf saya mau tanya, itu kambing milik siapa yang di pojok itu? Kata Ummi Mu'min mengatakan, jangan membuat hatiku tambah kecewa. Kamu mau menyembelih kambing itu seakan-akan bilang itu ada makanan, tinggal sembelih aja sama kamu. Seakan-akan itu menyuruh saya demikian. Jangan membuat hati ini lebih sakit. Itu kambing sakit, itu kambing sudah kurus, itu kambing penyakitan, makanya nggak dibawa sama Abu Mu'min. Kalau dia sehat pasti digembala, makanya ditinggalin, tinggal tunggu mati aja. Dipotong juga nggak bakal dagingnya. Kata Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, dia marah, tersinggung. Lalu kata Rasulullah mengatakan, saya cuma mau nanya, itu kambing punya siapa? Ya punya dia. Tolong tanya lagi, boleh dimanfaatin nggak? Waduh, tadi udah marahin, sekarang nanya lagi. Bilang, ya Ummi Mu'min, boleh buat aku sambil melengos, sambil tidak suka jawab, ambil. Khudu, ambil, terserah mau diapain juga. Tapi penasaran juga mau diapain, itu diri juga akhirnya. Rasulullah duduk, Masya Allah, di kambing yang ada di depan. Pegang tangan Rasulullah yang mulia. Allahu Akbar, mujizat. Keluar saat itu. Kambing yang kurus, kambing yang sakit dipegang oleh tangan Rasulullah yang mulia. Lalu Rasul berdoa dengan kata-kata yang terdengar oleh Abu Bakar yang diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dan Ummi Mu'min melihat. Dan Ummi Mu'min menyaksikan langsung, melihat bagaimana kambing itu mulai gemuk. Dan mulai matanya kalau sakit kan agak meletet-meletet begitu. Meletet itu apa bahasanya? Apa itu? Kalau sakit itu kan mata itu kan sayu-sayu begitu ya. Kayak ngantuk-ngantuk begitu. Tapi itu mulai matanya mulai beringas dan mulai gemuk. Dan subhanallah tangannya yang mulia, tangannya penuh dengan karamah, penuh dengan mukjizat. Allahu Akbar. Ini keadaan menjadi besar, menjadi gemuk dan menjadi sehat. Lalu setelah itu mengatakan, alhamdulillah, kata Rasulullah. Ummi Mu'min menyaksikan dari jauh. Nggak bicara apapun Ummi Mu'min, hanya bengong, benar-benar bengong. Setelah itu apa yang diucapkannya? Iya, yang sangat diucapkan dengan mulia, kenyataan yang indah. Ini bukan siapa-siapa, ini Ummi Maki ya. Jadi bilang yang ngapain depan-depan itu istri saya. Jangan kaget. Iya, subhanallah.
Setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu sangat mengerikan sekali. La haula wala quwwata illa billah. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada susunya." Rasulullah katakan, "Libi, ambil susunya." Masya Allah, ini Abu Bakar memeras susunya. Diperasnya susunya. Setelah itu sudah ada susunya. Kata Abu Bakar, dua-duanya lagi haus, ikhwah. Dua-duanya lagi haus. Silakan minum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu duluan. Kamu yang kan memeras. Kamu yang merahnya. Tidak ya Rasulullah, engkau duluan. Kamu haus kan? Engkau juga haus ya Rasulullah. Silakan minum. Masya Allah, itu duluan. Kamu. Waduh, kalau saya ada di sini, udah saya aja mungkin. Iya. Ini katalah kamu yang merahnya. Engkau yang haus ya Rasulullah. Ini dari cintaku padamu, minum dulu. Ridha Abu Bakar, ridha ya Rasulullah. Diminum, Masya Allah. Ikhwah-ikhwatan, Abu Bakar yang sangat haus melihat memandang Rasulullah sedang minum air kelak begitu. Dilihat oleh Abu Bakar dan Abu Bakar seakan-akan ikut minum juga. Subhanallah. Ya kau tahu, selesai minum kata Rasulullah, engkau sekarang Abu Bakar. Abu Bakar bilang apa? Ya Rasulullah, dengan engkau hilang dahagamu saat minum, walaupun aku belum minum, aku juga hilang dahaga. Subhanallah. Tanpa meminum, melihat Rasulullah hilang dahaga, ikut hilang dahaga Abu Bakar. Itu saking cintanya. Waduh, berat, susah mencintai seperti cintanya Abu Bakar ke Rasulullah itu. Waduh, nggak ada, susah. Lagi haus-hausnya, melihat Rasulullah hilang dahaganya, dia bilang mengatakan, hilang dahagamu saat dahagamu hilang ya Rasulullah. Masya Allah, cinta apa yang dimiliki oleh Abu Bakar coba? Suami istri aja nggak ada kayak gitu. Begitu, ya Pak dihabisin, bisa begitu. Mama padahal mau, astagfirullah. Kadang kan begitu, mah kopi mana habis? Ya, papa mau. Lagian bapak nggak ngomong, astagfirullahaladzim. Nggak ada istilahnya. Ini Pak Rasulullah bilang. Kalau sekarang gayanya begitu, mah kopi mana? Udah habis mah. Pak bisanya, mah kopi mana? Habis Pak. Oh habis Pak. Bapak mau? Enggak, mau udah kenyang. Aku juga ikut kenyang. Masya Allah, itu baru sirah banget itu. Sirah nabawiyah banget. Apapun begitu dengan makan, buat kamu aja. Kamu kan suka ikan kepalanya, udah makan kepalanya aja. Enggak buat aku, enggak. Kamu makan kepalanya sama seperti aku juga makan kepala. Kenapa? Rasa kita sama. Masya Allah, hati kita sama. Waduh, itu walau bagaimanapun gaya-gaya seperti itulah gaya yang dilakukan Rasulullah dan istri yang dicintai oleh Rasulullah SAW seperti Khadijah ataupun Aisyah. Nanti kita bahas sedikit-sedikit ketika bersama dengan Siti Aisyah. Insya Allah. Dilanjutkan lagi. Maka saat itu setelah penuh bekalnya selesai, baru kata Rasulullah Abu Bakar, tolong minta kepada siapa? Ummi Mu'min. Kider itu tempat-tempat susu untuk diturunkan karena akan diisi semuanya. Masya Allah. Datang Abu Bakar, Ummi Mu'min dari tadi juga ada apa lagi datangnya. Iya, Abu Bakar mengatakan, wahai Ummi Mu'min, mana kider itu panci-panci. Jadi kalau panci ini nggak kepake, semua tengkurap begini. Kalau nggak ada isinya, pancinya bagaimana? Kurap. Tapi kalau ada isinya, begini, terlentang, lalu tertutup dengan tutup. Ya Ummi Mu'min, mana panci-panci yang kosong? Untuk apa? Untuk diisi. Ya Allah, dia tanya mengatakan kata-katanya, mau diisi panci sebanyak ini? Iya. Ini mesti puluhan kambing, bisa diisi dengan satu kambing. Berikan. Diambil serahkan. Masya Allah, Abu Bakar memerasnya sampai penuh semua kider. Lalu disimpan di atasnya, ditutup, sudah rapi semuanya. Rasulullah semenjak duduk dan bertatapan dengan Ummi Mu'min tadi bengong. Setiap menatap Ummi Mu'min dan Rasulullah berpandangan dengan Ummi Mu'min, Rasulullah hanya senyum. Subhanallah. Dan selama duduk di situ Rasulullah senyum selalu terpasang. Jadi ikhwah akhwat satu, nggak pernah ikhwah akhwat melihat Rasulullah dalam keadaan manyun tuh nggak pernah. Duduknya selalu begini. Pasang senyum. Kalau seandainya bertatapan dengan seseorang, Rasulullah senyum sambil, Masya Allah, itu gaya. Dan kalau Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tidak ada satu sahabat pun yang merunduk. Semuanya menatap wajah Rasulullah. Kenapa? Asik, enak untuk dilihat dan dipandang. Semuanya mandang Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah menatap wajah sahabat, begitu ditatap langsung sahabat merunduk. Masya Allah, malu ketika bertatapan. Tahu seperti putri malu? Disentuh langsung apa? Disentuh langsung begini. Jadi para sahabat semua begini. Tapi kalau Rasul menatap wajahnya langsung para sahabat, setelah berlalu begini lagi.
kecuali ada satu orang. Kalau Rasulullah mematapnya, sahabat ini tidak menunduk tapi begini. Siapa itu? Umar bin Khattab. Jadi kalau Rasulullah menurut sahabat semuanya berunduk, tapi begitu bertemu dengan Umar begini. Enggak berunduk. Sahabat bertanya, Umar, kenapa semua orang merunduk kalau kamu tidak? Apa jawaban Umar? Aku menikmati wajah Rasulullah yang indah. Kapan lagi aku bisa menikmatinya? Jadi sambil melihat Rasul, sambil menikmatinya. Masya Allah, itu wajah Rasulullah. Wajah kekasih Allah. Subhanallah. Itu yang sangat luar biasa. Indah. Indah tentang wajah Rasulullah SAW. Saya lanjutkan. Setelah itu mana? Disiapkan, dibereskan semuanya tuntas, selesai. Baru Rasulullah bilang, Ummi Mu'bid, terima kasih, kami pamit. Terima kasih atas sajiannya, kami tidak bisa ngasih apa-apa. Cuma bisa ngasih itu air susu yang bisa kami lakukan. Itu juga dari hasil kambingmu. Tapi walau bagaimanapun, terima kasih telah mempersilahkan kami ke tempat ini. Pamit berangkat. Subhanallah. Dalam waktu beberapa saat saja berangkat, tiba-tiba datang siapa? Abu Mu'bid, suaminya Ummu Mu'bid. Datang dalam keadaan kusut wajahnya. Kenapa? Karena kambingnya pun belum gemuk dan belum bisa menghasilkan susu. Begitu datang dalam keadaan lusuh, dalam keadaan capek. Begitu lihat, punten, panci udah begini semuanya. Sudah apa? Sudah terlengkap. Dia bilang, Ummu Mu'bid, jangan bikin stres aku, jangan nipu-nipu orang sampai begini panci. Kalau nggak ada isinya begini aja, tongkropin aja. Kalau gini nanti orang datang kira-kira ada susunya. Jangan nipu-nipu begini. Jangan bikin stres aku. Aku sudah capek dibikin begini juga. Jangan banyak kepikiran. Jujur aja, setiap yang datang kita nggak punya minuman. Dia jawab, maaf, itu ada susunya. Susu dari mana? Begini. Ada laki-laki datang ke sini, diceritakan bla 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 diceritakan. Abu Mu'bid bertanya, laki-laki siapa namanya? Ummu Mu'bid lupa, nggak tanya nama dari tadi. Ada tadi cerita tanya nama? Enggak kan? Kata Ummu Mu'bid, siapa? Apa ya? Siapa? Lihat-lihat jawabannya. Rajulun mubarak, laki-laki yang membawa berkah. Siapa? Laki-laki membawa berkah. Siapa namanya? Laki-laki yang membawa berkah. Siapa namanya? Saya lupa, tak nanya. Lalu laki-laki ini ataupun suaminya Ummu Mu'bid mengatakan, Sifli, tolong sebutkan padaku cirinya saja. Bagaimana? Ummu Mu'bid mengatakan, wajahnya begini, tegap tubuhnya, rambutnya bergelombang, menutupi bagian telinganya, gigi tengahnya mufallajah, jarang kebuka gigi tengahnya. Iya. Matanya bulatnya luar biasa, hitamnya terlihat hitam, putihnya terlihat putih. Ininya alisnya tidak nyambung. Ketika ditatap selalu dalam keadaan tersenyum. Jalannya demikian, senyumnya begini, disampaikan semuanya. Punten-punten. Maka semua hadis yang berkaitan tentang wajah Rasulullah bersandar kepada hadis Ummu Mu'bid. Kenapa? Siti Aisyah bareng bersama Rasulullah bertahun-tahun, tapi tidak bisa menyampaikan khas wajah Rasulullah seperti apa. Dan kelebihan Ummu Mu'bid adalah sekali jumpa tapi langsung tahu bagaimana wajah Rasulullah. Hidungnya, senyumnya, giginya, janggutnya, rambutnya, senyumnya, jalannya. Kenapa? Hafal langsung Ummu Mu'bid. Dan ini kelebihan daripada Ummu Mu'bid. Dan ingin saya sampaikan, hadis, kalau ibu bapak mencari hadis Sahih Bukhari tentang wajah Rasulullah, insya Allah di situ bersandar kepada Ummu Mu'bid. Kami ya. Sekarang tahu, kalau saya bilang dari Ummu Mu'bid, ini ketahuan hijrah ini, masya Allah. Setelah itu kata Abu Mu'bid mengatakan, dia ini pasti seorang nabi yang sedang dicari-cari oleh orang Mekah itu. Pasti orang Mekah yang dicarinya itu adalah mereka bertiga. Satu Muhammad, satu Abu Bakar, yang satu adalah Uraiqah. Pasti itu. Lalu tidak lama ada sekelompok orang Mekah yang sedang mengejar Rasulullah. Dia bilang, Ummu Mu'bid, kami datang musafir. Kata Ummu Mu'bid, ayo silakan masuk. Begitu duduk, mereka bilang mengatakan kata-kata, Ummu Mu'bid,
Abu Mubin, apakah telah datang kepada kalian 3 orang yang hijrah, yang pindah dari Mekah menuju ke Madinah? 3 orang. Jawaban dua-duanya serempak dengan mengatakan kata-katanya apa? Tidak. Tidak melihat, tidak tahu. Subhanallah, serempak dua-duanya bilang jawabannya apa? Tidak tahu. Coba kalau bilang baru lewat, dikejar lagi. Nggak tahu, nggak ngerti, nggak hafal, nggak tahu. Subhanallah, dengan kenyataan yang indah apa? Selamat Rasulullah dan Ummi Mukmin menyelamatkan dengan jawaban kami tidak tahu. Ini peristiwa terakhir orang Arab Mekah mengejar Rasulullah sampai Khaimah, sampai rest area yang disebut rest areanya siapa? Ummi Mukmin. Habis gitu putus asa pada balik dan Rasulullah terus sampai ke kota Madinah. Masya Allah. Ingat ikhwah, setibanya Rasulullah ke kota Madinah, keindahan yang luar biasa. Di kota Madinah dengan resah menunggu, dengan ketakutan yang ada, kenapa belum datang, sampai tiap hari naik ke pohon kurma, naik menunggu pagi sampai jam 9, sampai jam 10, sampai jam 11 nunggu di atas pohon kurma, ngeliat, ada nggak yang datang dari arah Makkah, ada nggak yang datang dari arah Makkah. Sudah jam 11 pada turun, balik lagi, besoknya lagi, naik lagi, terus lagi, lihat lagi, nggak datang lagi. Punten 4 hari berturut-turut tiap pagi para sahabat naik ke pohon kurma untuk melihat ada yang datang nggak dari arah Makkah. Ikhwah tahu, dalam keadaan seperti itu, jam 11 kira-kira atau setengah 11 saat orang pada turun, ada satu orang yang belum turun, itu pun orang Yahudi. Orang Yahudi juga ikut penasaran. Orang Yahudi mah datang ke tempat penjemputan bukan untuk menyambut, tapi penasaran kayak apa sih Muhammad itu. Orang lain udah pada turun, dia masih di atas santai-santai. Ketika melihat itu kayaknya tuh, ya Bani Qilah. Bani Qilah itu adalah untuk Aus dan Khazraj, kata-kata penghinaan gitu. Hei orang yang hina gitu. Ya Bani Qilah, ada jaddakum atakum. Itu yang ditunggu-tunggu udah datang. Begitu naik ke atas, ternyata sedang berjalan 3 orang. Semua menyambut dengan kalimat gembira. Dan waduh, gembira kota Madinah. Di Quba letaknya dengan ucapan kalimatnya, Tala'al badru alaina min saniyatil wajab syukru alaina ma da'a lillahi. Datang Rasul disambut dengan indah. Ikhwah tahu, penyambutan yang paling indah saat itu orang-orang Ansor. Dan mereka bingung mana Rasulullah, mana Abu Bakar, karena dua-duanya wajahnya berseri-seri. Dua-duanya wajahnya berseri-seri. Dua-duanya wajahnya itu indah. Sampai banyak orang yang keliru. Orang Muhajirin yang gak kenal sama Abu Bakar, dia ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sambil bilang itu. Sama Abu Bakar dia bilang ya Rasulullah, karena dua-duanya wajahnya wajahnya ngademin, wajahnya bercahaya. Dan Rasulullah berdua dengan Abu Bakar, Masya Allah. Jam 11 mulai matahari panas. Begitu Rasulullah matanya begini karena kepanasan, Abu Bakar langsung mengambil yang namanya daun kurma, lalu disimpan di kepala Rasulullah, dipayungi begitu. Setelah Abu Bakar memayungi Rasulullah dengan pohon kurma, dengan daunnya itu, maka orang tahu yang memayungi Abu Bakar, yang dipayungi adalah Rasulullah. Baru semua matanya keluar, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Masya Allah, tinggal di Quba Rasulullah. Berapa hari? Hari Senin masuk di Quba, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari di Quba, Jumat langsung berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah, ini peristiwa yang indah. Setibanya Rasulullah di masjid ataupun di Madinah, apa yang dilakukan? Semua orang mengharap, ya Rasulullah tinggal di rumahku, ya Rasulullah tinggal di rumahku. Ikhwah wa ta'ala Rasulullah. Terima kasih teman-temanku, sahabat-sahabatku dari Ansor, tapi aku tidak bisa menunjukkan dan menentukan di mana aku harus istirahat sebelum aku tentukan di mana masjid harus dibangun. Masya Allah, pertama kali yang Rasulullah kerjakan adalah pembangunan masjid. Dari pembangunan masjid, siapa yang menentukan pembangunan masjid? Untanya Rasulullah, karena wahyu dari Allah. Ya Rasulullah, biarkan unta itu memilih di mana tempat masjid yang akan dibangun. Maka saat itu unta berjalan mencari tempat yang ada. Semua para sahabat tinggal diam. Dan peristiwa setelah masjid dibangun, Rasulullah langsung mengangkat
batu itu dengan tangannya sendiri. Sampai para sahabat kagum, Rasulullah ikut kerja. Bukan hanya sekedar itu, Rasulullah menyatukan ukhuwah antara Muhajirin dan Ansor. Bukan hanya sekedar itu, Rasulullah SAW membuat perjanjian antara Yahudi dengan orang-orang mukminin. Kenapa? Karena di Madinah juga ada orang Yahudinya, apa enggak? Ada orang Yahudi akan hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah harus membuat yang namanya peraturan sistem kenegaraan yang benar seperti apa. Rasulullah atur, ini adalah negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Ada Muhajirin, ada Ansor, ada Yahudi, Qainuqa, Nudair, Quraidah. Maka dibikinlah yang namanya Piagam Madinah. Untuk apa? Menyatukan perbedaan agama yang ada dengan cara sistem bagaimana Rasulullah membina negara yang indah. Sebenarnya ingin melihat daripada bagaimana cara mengatur negara yang sebenarnya, cek saja Piagam Madinah seperti apa. Memang berapa poin Piagam Madinah? Luar biasa indahnya Rasulullah tentukan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Masya Allah. Dan perjanjian ini, Piagam Madinah ini membuat kekokohan di kota Madinah yang sangat luar biasa. Tapi dasar Yahudi yang tiga ini membocorkan dari berbagai macam perjanjian yang ada, yang terpaksa terusir satu persatu. Peristiwa bagaimana setelah hijrahnya, insya Allah punten setelah Ramadan kita lanjutkan. Jadi nanti insya Allah setelah bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kita konsentrasi semuanya menghafal Quran, masya Allah. Bukan hanya menghafal Quran, tapi apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang ada. Insya Allah setelah bulan Ramadan, mudah-mudahan bulan Syawal kita jumpa dengan tema adalah tahun pertama hijrah. Apa yang dilakukan Rasulullah tahun pertama hijrah? Sholat seperti apa perubahannya? Masya Allah. Apa yang dikerjakan Rasulullah tahun pertama hijrah? Kenapa? Tahun pertama hijrah nggak ada anak laki-laki lahir di kota Madinah. Sampai orang-orang Yahudi bilang, nggak akan ada lagi turunan Islam punya anak laki-laki. Setiap lahir perempuan. Bayangkan satu kota Madinah selama 4 bulan nggak ada yang lahir laki-laki. Semua perempuan. Orang Yahudi, wah, sampai bilang dengan kesombongan, saharna kami telah menyihir orang-orang pengikut Muhammad. Mustahil ada anak laki-laki. Semua yang akan lahir perempuan. Bayangkan setiap yang lahir selama 4 bulan anak yang lahir perempuan. Lalu siapa? Ada anak laki-laki yang lahir. Nanti insya Allah bulan Syawal kita lanjutkan. Insya Allah. Iya. Jadi mudah-mudahan bulan Syawal nanti kita bisa berkumpul lagi melanjutkan sirah nabawiyah tahun pertama hijrah. Ulangi lagi. Judulnya apa nanti? Tahun pertama hijrah. Catat nanti juga biar saya nggak lupa ya. Tahun pertama hijrah. Setelah itu kita lanjutkan dalam perjumpaan bulan Syawal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair atas husnul istimaikum. Ada bukan sesi pertanyaan? Nggak ada. Iya, baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batin, diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal min kulli a'malina shalih. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang mencintai ya Rabbana, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang mencintai amal-amalan yang membuat engkau jatuh cinta kepada kami ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.